Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali di dalam doa pagi online GKI Samanhudi 6 Agustus 2020. Sebelum kita bersama-sama mendengar dan merenungkan firman Tuhan, mari bersama-sama kita bersatu hati di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami sungguh bersyukur jika pada kesempatan pagi ini kembali Engkau memberikan hari yang baru untuk kami. Biarlah hari ini kami boleh menjadikan firman yang akan kami dengar menjadi suluh dan terang bagi kaki kami. Sehingga ya Tuhan kami sungguh boleh menjadi pelaku firman. Dan pada akhirnya kehadiran kami memberikan dampak yang baik. Dan hidup kami memberikan pengaruh yang baik untuk orang-orang di sekitar kami. Oleh sebab itu mari berkata-kata atas kami ya Tuhan. Karena kami anak-anak-Mu di tempat ini bersedia untuk mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Firman Tuhan pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul 17 ayat yang ke-10 sampai dengan yang ke-15. Bagian ini berada di bawah judul Paulus dan Silas di Berea. Tetapi pada malam itu juga segera saudara-saudara di situ menyuruh Paulus dan Silas berangkat ke Berea. Setibanya di situ, pergilah mereka ke rumah ibadat orang Yahudi. Orang-orang Yahudi di kota itu lebih baik hatinya daripada orang-orang Yahudi di Tesalonika. Karena mereka menerima firman itu dengan segala kerendahan hati, dan setiap hari mereka menyelidiki kitab suci untuk mengetahui apakah semuanya itu benar demikian. Banyak di antara mereka yang menjadi percaya. Juga tidak sedikit di antara perempuan-perempuan terkemuka dan laki-laki Yunani. Tetapi ketika orang-orang Yahudi dari Tesalonika tahu bahwa juga di Berea telah diberitakan firman Allah oleh Paulus, datang jugalah mereka ke sana menghasut dan menggelisahkan hati orang banyak. Tetapi saudara-saudara menyuruh Paulus segera berangkat menuju ke pantai laut. Tetapi Silas dan Timotius masih tinggal di Berea. Orang-orang yang mengiringi Paulus menemaninya sampai di Athena. Lalu kembali dengan pesan kepada Silas dan Timotius, supaya mereka selekas mungkin datang kepadanya. Coba dulu. Demikian perkataan singkat mama saya ketika saya masih kecil. Tanpa saya sadari, perkataan ini, nasihat ini melekat dalam diri saya. Sehingga suatu hari saya ingat betul ketika saya berani pulang sekolah sendiri. Pada waktu itu umur saya masih lebih kurang 6 tahun. Dan saya pulang bersama dengan teman-teman kecil saya. Kalimat ini terus-menerus saya dengar. Dan saya yang dulu adalah seorang yang sangat takut, saya adalah seorang yang penakut, sedikit demi sedikit menjadi agak lebih berani. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, dalam perjalanannya saya menyadari bahwa kehadiran ibu saya bukan hanya menjadi seorang perempuan yang melahirkan dan membesarkan saya, tetapi ia juga seorang yang memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupan saya. Paling tidak salah satu pengaruh yang sampai hari ini masih saya ingat adalah selalu mau berani mencoba sesuatu yang baru. Setiap kita tentu memiliki figur atau seseorang yang tanpa kita sadari tutur kata dan sikapnya mempengaruhi kehidupan kita. Ini pula yang terjadi di jemaat Berea. Kehadiran Rasul Paulus di jemaat itu ternyata telah memberikan pengaruh yang baik. Pengaruhnya apa? Pengaruhnya adalah jemaat di Berea menjadi orang-orang yang rindu atau orang-orang yang ingin selalu menyelidiki isi kitab suci. Nggak main-main ibu bapak saudara-saudari. Setiap hari, demikian kata teks Alkitab kita. Setiap hari mereka menyelidiki isi kitab suci. Kepercayaan iman mereka tidak hanya diwujudkan dengan sebuah pengakuan, tetapi kepercayaan iman mereka diwujudkan dengan kesediaan, kerinduan,
untuk mengumuli kitab suci. Kehadiran Rasul Paulus membuat mereka seolah mau lagi dan lagi untuk membaca, menyelidiki firman Tuhan. Menariknya, Rasul Paulus tetap memberikan pengaruh yang baik kepada jemaat di Berea itu ketika kondisinya tidak baik-baik saja. Tetapi kita tahu dan kita sudah membaca tadi di dalam teks Alkitab kita menunjukkan bahwa Rasul Paulus pun juga kehidupannya terancam karena orang-orang yang membencinya. Kehidupannya terancam karena ada banyak orang yang ingin menangkapnya bahkan. Karena apa yang sudah dilakukan oleh Rasul Paulus, yaitu memberitakan Injil Tuhan Yesus Kristus. Ibu bapak, saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan hari ini mengingatkan kita bahwa kita bukan hanya diajak untuk mensyukuri orang-orang yang telah memberikan pengaruh yang baik bagi kita, tetapi kita juga diajak untuk meneladani Rasul Paulus. Apapun dan bagaimanapun situasinya, baik atau tidak baik, kita diajak untuk memberitakan firman Tuhan. Dan memberitakan firman Tuhan itu terwujud di dalam kesediaan kita untuk memberikan pengaruh yang baik bagi orang-orang yang ada di sekitar kita. Oleh sebab itu, pagi ini mari kita merenungkan dan kita bertanya pada diri kita sendiri. Sudahkah pengaruh yang baik itu kita terbarkan bagi sesama kita lewat tutur kata dan perilaku kita? Atau kehadiran kita justru memberikan dampak yang buruk untuk sekitar kita? Mari kita menebarkan pengaruh yang baik kepada sesama kita, baik atau tidak baik keadaan kita. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan yang mengasihi kami sungguh bersyukur untuk kehadiran orang-orang yang memberikan pengaruh yang baik dalam kehidupan kami. Entah itu orang tua kami, baik yang masih ada ataupun yang sudah Engkau panggil pulang. Baik itu saudara-saudara kami, baik itu sahabat-sahabat kami, atau para pemimpin di gereja kami, atau para pelayan-pelayan Tuhan yang ada di gereja kami sungguh mensyukuri kehadiran mereka yang sudah memberikan pengaruh yang baik buat kami. Tetapi ya Tuhan, firman pada pagi hari ini mengingatkan kami untuk juga memiliki keberanian untuk memberikan pengaruh yang baik bagi sekitar kami. Biarlah firman yang boleh kami dengar semakin menguatkan kami untuk selalu menebarkan hal yang baik, pengaruh yang baik untuk sekitar kami, sehingga hidup kami sungguh menjadi Alkitab yang terbuka yang dibaca oleh sesama kami. Mari ya Tuhan, tolonglah kami terus untuk selalu kami boleh menjadi berkat bagi sekitar kami. Di dalam Kristus Yesus kami sudah berdoa dan berserah diri. Amin.